Yang kelima, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi berpakaian. Dan ini umum, berlaku bagi ibu-ibu juga berlaku bagi bapak-bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicari oleh orang Badui. Orang Badui datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang berkerumun di tengah para sahabat. Kemudian orang Badui bertanya, "Aina abnaul Muthalib?" Mana anaknya Abdul Muthalib? Maksudnya adalah keponakan Abdul Muthalib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini tidak bisa membedakan mana yang nabi, mana yang sahabat. Tidak bisa mengenal mana yang nabi, mana yang sahabat. Apa sebabnya? Ternyata pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana, sama seperti pakaian sahabat yang lain. Berbeda dengan orang Yahudi. Kalau raja Yahudi itu pakaiannya mentereng, berbeda. Kendaraannya berbeda. Ya, ada embel-embelnya, ada pangkat-pangkatnya, ya, yang di sini, yang di sini. Pokoknya berbeda pakaian kebesaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan pimpinan yang paling mulia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tadi kan sudah disebutkan. Tapi ternyata rendah hati, rendah selera, Bapak Ibu. Tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sederhana di dalam berpakaian. Bagaimana dengan kita? Jadi saja pimpinan beda kita pakaiannya, enggak? Ya, jadi ketua aja beda pakaiannya. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam berpakaian. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memakai sandal selalu mendahulukan sandal yang kanan. Memakai baju mendahulukan yang kanan. Melepasnya mendahulukan yang kiri. Bagaimana kita? Sembarang saja kan? Oleh karena itu kita tiru, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memakai baju, masukkan yang kanan dulu. Melepasnya duluan yang kiri dulu. Begitu juga dalam memakai sandal. Sandal dulukan yang kanan dulu. Melepasnya dulukan yang kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sandalnya terputus, maka Rasul menyambung. Begitu sederhananya Rasul. Dan sandal Rasulullah itu 2 tali. Sandal jepit. Seorang raja, seorang presiden. Sandalnya sandal jepit. Bayangkan punya 2 tali. Jadi Bapak Ibu, ternyata sandal Rasulullah begitu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam gelasnya pecah, bolong di bawahnya. Ini seorang nabi, seorang rasul. Gelasnya pecah, bolong. Apakah dibeli gelas baru? Cobalah awak galeh awak yang mahal tu. Kalau rata saya sakit awak nak nio makainya campaan. Apalagi sempat pecah. Nabi kita pecah bagian bawahnya. Kemudian disambung. Ditempel sama Rasulullah SAW sama perak. Begitu sederhananya. Kemudian Rasulullah SAW pernah pakaiannya sobek dijahit sendiri. Seorang nabi, seorang rasul, seorang tokoh, seorang presiden. Ternyata ketika pakaiannya sobek beliau jahit. Beliau sederhana. Tidurnya di atas pelepah kurma yang dijalin. Raja-raja Habsyi ketika itu sudah tidur di atas kasur yang empuk, permadani yang indah, ya. Tapi Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, ternyata tidurnya di atas anyaman daun kurma. Sampai sahabat yang lainnya menegur, "Ya Rasul, engkau ini Rasul, engkau ini junjungan, engkau ini manusia yang paling mulia di muka bumi. Sekiranya engkau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sahabat ini menangis melihat keadaan Rasul. Tidur di atas pelepah kurma. Di atas daun kurma yang dianyam. Sampai berbekaslah di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kamar yang sangat sempit. Bapak Ibu, kamarnya sangat sempit. Kita tahu
Kamar awak gadang enggak? Hah? Tidur di atas spring bed. Pakai AC. Lampu tarang. Pengikut Nabi enggak dulu? Tapi mencontoh Nabi. Hah? Nabi bisa, tapi Nabi tidak mau. Bahkan Nabi doanya, ya Allah berikanlah aku rizki hanya cukup untuk ku makan. Untuk bisa dimakan saja. Nabi SAW bisa. Gak ada yang tidak bisa bagi Nabi. Mukjizat Nabi itu doanya makbul. Kalau mau Nabi itu, didabiasnya kayak kambingnya tuh, didabias dimakan, bisa pesta. Tapi Nabi tidak pernah makan sampai kenyang. Udah kita jelaskan tadi. Begitu Rasulullah SAW dari segi adab dan akhlak. Adab terhadap makanan, akhlak berpakaian, kemudian dalam segi segala sesuatunya. Kalau baso buat sandal, Bu, nih sandalnya hilang satu. Nih, apa-apa kan acok tuh sandalnya disipak di orang dah. Kesipak, bukan disipak. Nabi tidak akan mau memakai sebelah sandal sambil berjalan menemui sandal yang nampak di jauh situ. Tidak mau. Tapi Nabi digeser ya, sandal itu didorong. Dipertemukan dulu jodohnya itu. Jadi didorong. Kemudian setelah dia bersamaan, baru dimasukkan. Ini dalam hadis Bukhari Muslim, baru dimasukkan oleh Rasulullah yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW sangat sederhana Bapak Ibu. Makannya nggak pernah kenyang, makannya hanya dengan 3 jari setelah makan dijilati. Dan Rasulullah SAW sangat sederhana dalam makan, sangat sederhana dalam berpenampilan. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama wajib meneladani Rasulullah dari 2 bentuk. Pertama akhlak dan adabnya, yang kedua cara beribadahnya. Adabnya terhadap makanan baca bismillah, makan dengan 3 jari, habiskan makanan jangan berlebihan, jangan mubazir, pilih yang halal, jilati tangan, selesai bersyukur alhamdulillah. Kemudian berpakaian, sederhanalah, setarakan diri kita dengan tetangga, dengan orang lain. Walaupun kita kaya, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berpenampilan yang wah. Nabi itu puasa Senin Kamis, usahakan kita puasa Senin Kamis. Nabi itu dermawan, usahakan dermawan. Jadi Bapak Ibu, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Intinya Bapak Ibu pelajari sirah nabawiyah.